atau yang kayak gini? Ya, itu disebut intro video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Esakar. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Tetap jaga imun. Mudah-mudahan jaga imun, tingkatkan iman, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Baik, para siswa terusnya kelas 9, kita berjumpa kembali di semester 2 dengan materi yang pertama, yaitu kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Apa itu kongruen, apa itu sebangun? Marilah kita lihat dulu peta konsepnya. Jadi yang akan kita pelajari tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Kita mulai nanti dari syarat kongruen bangun datar itu apa, kemudian kongruen khusus pada segitiga, kalau bangun datar kan umum, kemudian mengkhusus ke segitiga. Syarat segitiga yang kongruen itu bagaimana? Nanti ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Kemudian bagaimana menghitung panjang sisi segitiga yang kongruen. Kemudian setelah itu barulah masuk ke kesebangunan bangun datar. Kemudian mengkhusus kesebangunan pada segitiga. Kemudian apa syarat-syarat segitiga yang sebangun itu? Kemudian nanti baru memasuki bagaimana menghitung panjang salah satu sisi segitiga dari 2 segitiga yang sebangun. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari kekongruenan bangun datar. Kita perhatikan ya. Saya silahkan diamati, dibandingkan ya. Ya, ini yang atas, ini 2 bangun yang kongruen. Kita perhatikan dengan yang bawah, ini yang tidak kongruen. Pada bangun datar yang kongruen, ini bentuknya trapesium ya. Trapesium. PQ dengan TU sama, ukurannya sama. Kemudian SR dengan WV ini juga sama. Panjangnya sama, ukurannya sama, bentuknya sama. Nah, itulah kongruen. Nah, sedangkan yang di bawah tidak kongruen karena tidak sama ukurannya, walaupun sama-sama persegi panjang tetapi ukurannya tidak sama, maka tidak bisa dikatakan kongruen. Oke, kita perhatikan lagi yang kedua. Nah, ini gambar bintang, 3 bintang walaupun warnanya berbeda tetapi ukurannya sama, bentuknya sama. Sedangkan yang di bawah meskipun bentuknya sama tetapi ukurannya tidak sama, maka tidak kongruen. Kita perhatikan lagi contoh yang ketiga. Nah, ini persegi panjang 2/9 ini juga kongruen meskipun posisinya tidak sama. Ini kalau di yang kiri ini dirotasikan 90 derajat menjadi seperti yang kanan. Nah, suatu bangun datar kalau dirotasi, diputar kan tidak mengubah bentuk dan ukuran, maka ini kongruen ya. Ini panjangnya sama dengan ini, yang ada tandanya sama berarti sama ya. Coret 1 ini coret 1 berarti juga panjangnya sama. Sudut-sudutnya sama karena sama-sama persegi panjang. Sedangkan yang di bawah ini tidak kongruen, walaupun ini semua sisinya sama ya, panjangnya sama tetapi sudutnya tidak sama. Ini persegi, ini pasti 90 derajat, sedangkan ini belah ketupat, nah ini belum tentu 90, tidak sama, maka tidak bisa dikatakan itu kongruen. Sehingga apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Bahwa 2 bangun datar itu dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sisinya sama yang bersesuaian, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Baik, kita perhatikan contoh yang pertama. Diketahui trapesium
ABCD dan trapesium EFGH kongruen. Jadi dua trapesium yang kongruen. Nah, diketahui ukurannya ya. Kemudian tentukan pasangan sudut yang bersesuaian. Yang B, tentukan pasangan sisi yang sama panjang. Kemudian tentukan panjang EH. Nah, kita mulai satu persatu. Yang A dulu, pasangan sudut yang bersesuaian. Sudut A sama dengan sudut G ya. Nah, pasangan yang sama. Kemudian sudut B sama dengan sudut H. Nah, B sama dengan sudut H. Kemudian sudut C yang ini yang tumpul sama dengan sudut E yang tumpul ini. Kemudian sudut D, siku-siku yang ini sama dengan sudut F. Nah, maka setiap pasangan sudut sudah sama besar seletak. Baik, kemudian pasangan sisi yang sama panjang bagaimana? AB berarti AB di sini panjangnya sama dengan GH. Kemudian BC, nah, yang miring ini sama dengan HE, panjangnya sama. Kemudian CD sama dengan EF, sedangkan AD panjangnya sama dengan GF. Nah, itu pasangan sisi yang sama panjang. Kemudian bagaimana menentukan panjang EH ini? Nah, kita bisa, yang pertama langkah kita buat garis tegak lurus. Kemudian ini AB tadi karena sama panjangnya dengan GH 22. Kemudian ini 13 berarti sini 13. Ini sisanya 22 dikurangi 13, ini 9. Nah, sedangkan tingginya ini sama dengan AD yaitu 12. Maka panjang BC bisa hitung menggunakan Pythagoras, sisi miringnya hipotenusa. BC kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini 81 ditambah 144 225, sehingga BC-nya akar dari 225 15, sehingga panjang BC-nya ini adalah 15. Padahal yang ditanyakan apa? Panjang EH. EH kan sama dengan BC. BC sudah dihitung 15, berarti EH sama dengan 15 cm. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada segitiga ABC sama kaki ya. AC dengan BC sama. Kemudian CD garis tinggi. Nah, kemudian bila AE dan BF garis bagi. Nah, AE dan BF ini garis bagi ya. Ini sudutnya ini sama. Maka banyak pasangan segitiga yang kongruen ada berapa? Ada berapa pasang? Nah, ini banyak sekali segitiga pasangannya. Yang ditanyakan berapa pasang ya. Kita hitung. Yang pertama adalah segitiga ini CFG yang ini ya. Ya, kongruen dengan ini CEG. Jadi ini. Kemudian yang kedua segitiga yang ini apa? AFG. Nah, AFG kongruen dengan BEG. Kemudian segitiga ini, yang ini AGD. Akan kongruen dengan segitiga BGD. Masih ada lagi. Nah, ini tadi yang satu segitiga. Sekarang gabungan. Yang ini ACG. ACG dengan BCG. Nah, dua segitiga ini gabung jadi ini segitiga juga. Kongruen dengan ini BCG. Kemudian ACD. Nah, separuh ya ACD ini. Nah, kongruen dengan BCD. Kemudian masih ada lagi. Nah, ini ACE. Nah, ACE akan sama dengan BCF. Kemudian apa masih ada lagi? Masih, yaitu apa?
AEB dengan BFA. AEB BFA ternyata banyak. Jadi ternyata ada 7 pasang segitiga yang kongruen. Ya, berarti jawabnya yang D ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang 2 segitiga kongruan. Syaratnya apa? Baik, kita perhatikan yang pertama ya, 2 pasang segitiga yang kongruen. Kita perhatikan AB, sisi AB dengan DE sama panjang ya, dengan tanda yang sama. Kemudian AC dengan DF, ini juga sisinya. Kemudian BC dengan EF, sisinya sama. Artinya ketiga sisinya sama, maka kriterianya sisi. Jadi 2 segitiga jika ketiga sisinya sama panjang, ini pasangannya 3 pasang sama panjang, berarti 2 segitiga itu kongruen. Kemudian yang kedua, kita perhatikan ya, sisi AB dengan DE ya, pasangan yang sama panjang. Kemudian sudut A dengan sudut D juga sama karena tanda sudutnya sama. Panjang sisi AC dengan DF juga sama, berarti sisi sudut sisi. Nah, sisi sudut sisi, atau satu sudut diapit 2 sisi. Nah, maka ini syarat juga salah satu tandanya kalau 2 segitiga itu kongruen. Kemudian yang ketiga, 2 pasang segitiga ini kita perhatikan, yaitu yang pertama sudut A dengan sudut D sama, sisi AB dengan DE sama, sudut B dengan E sama, berarti sudut sisi sudut, sudut sisi sudut. Nah, kalau ini sisi sudut sisi, kalau ini sudut sisi sudut, berarti sisinya diapit 2 sudut. Nah, ini juga tanda 2 segitiga itu kongruen. Kemudian yang keempat, kita perhatikan sepasang segitiga kongruen ini, sisi AB dengan DE sama ya, sisi. Kemudian sudut A dengan D sama, sudut C dengan F sama, berarti sisi sudut sudut, sisi sudut sudut. Jadi ada 4 kriteria ini. Bisa kita simpulkan 2 segitiga adalah kongruen jika memenuhi salah satu dari 4 keadaan ini. Bisa sisi sisi sisi, sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, atau sisi sudut sudut. Baik, kita lanjutkan pada contoh yang pertama. Kita perhatikan ada segitiga ABC dan EDC. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, ini dibaca kongruen ya, ini simbol dari kongruen ya. Baik, kita menggunakan salah satu dari 4 keadaan tadi, mana yang memenuhi. Kita perhatikan panjang dari AC sama dengan EC. AC, EC. Nah, ini berarti sisi ya, karena diketahui pada gambar sama. Kemudian sudut ACB dengan sudut ECD ini juga sama karena bertolak belakang. Kemudian sisi BC dengan DC sama. Nah, BC dengan DC sama, berarti sisi sudut sisi. Nah, maka disimbolkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC dengan kriteria sisi sudut sisi ya. Sisi sudut sisi. Contoh yang kedua, ya, ada 2 segitiga siku-siku yang kongruen ya. Kita perhatikan, sudah diketahui ukurannya 10, ini 6. Ditanyakan panjang ED ini berapa. Baik, karena 2 segitiga kongruen, maka panjangnya AE sama dengan DC. Nah, ini sisi miringnya sama dengan ini, 10 berarti. Kemudian EB atau BE ini yang pendek sama dengan BC. BC yang pendek 6, terpendek ya. Kemudian berarti kesimpulannya AB sama dengan BD. AB dengan BD 8. Bagaimana
menggunakan triple Pythagoras. Kita ingat ya, triple Pythagoras 3, 4, 5 di kelas 80. Kalau kali 2 semua kelipatannya kali 2 6, 8, 10. Nah, ini 10 dan 6. 10 dan 6 berarti yang pasangan yang satunya adalah 8. Nah, berarti panjang BD 8. Nah, ED-nya berapa? ED BD dikurangi BE. Berarti 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi panjang ED 2 cm. Oke. Untuk latihan sebagai tugasnya, silakan yang nomor 1, tentukan banyak pasangan segitiga yang kongruen pada gambar berikut. Nah, saya berikan 2 gambar. Gambar pertama ini, gambar kedua. Silakan dihitung berapa pasangan segitiga yang kongruen, berapa banyak ya, pasangan segitiga yang kongruen. Yang nomor 2, ya, buktikan segitiga ABC dan ABD kongruen. Buktikan dengan menggunakan salah satu dari 4 kriteria tadi, mana yang memenuhi. Nomor 3, ya, diketahui 3 segitiga, nah, ini kongruen ya, segitiga siku-siku. Nah, tentukan panjang EB. Dan yang terakhir, nah, ini menalar, jawab pertanyaan dan berikan alasannya. A. Apakah 2 persegi panjang yang kongruen pasti memiliki luas yang sama? B. Apakah 2 persegi panjang yang luasnya sama pasti kongruen? C. Apakah 2 persegi yang kongruen pasti memiliki luas yang sama? D. Apakah 2 persegi yang luasnya sama pasti kongruen? E. Apakah 2 bangun datar yang kongruen pasti memiliki luas yang sama? F. Apakah 2 bangun datar yang luasnya sama pasti kongruen? Silahkan dijawab dan diberikan alasannya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mencoba, menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Semangat, sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.